Visi dan misi antara anak dan ayah itu berbeda. Halo kawan-kawan, ini merupakan video pertama mengenai Bincang Buku di channel YouTube saya. Bincang Buku merupakan sebuah program yang akan terus-menerus insya Allah akan saya buat mengenai review buku, pembahasan buku tersebut, entah novel ataupun buku-buku lainnya. Nah, saya harapkan dengan adanya Bincang Buku ini akan menambah minat literasi ataupun minat baca kita khususnya di Indonesia yang masih kurang mengenai tentang minat baca dan lain sebagainya. Kita akan mereview buku ataupun membahas buku tersebut secara mendasar, secara sederhana, dan saya harapkan dengan adanya video ini kita akan lebih senang untuk membaca buku. Baik kawan-kawan, buku pertama yang akan kita bahas adalah sebuah novel yang berjudul Kami Bukan Sarjana Kertas yang ditulis oleh J.S. Khairan yang diterbitkan pada tahun 2019. Buku ini kurang lebih tebalnya itu sekitar 362 halaman. Novel ini dikemas dengan bahasa yang sederhana dan kekinian sehingga mudah dicerna di kalangan milenial. Nah, khususnya yang lagi galau di dunia perkuliahan dan lain sebagainya. Bagaimana seharusnya kita menjalani perkuliahan, menjadi mahasiswa? Ya, sesuai dengan judul novel tersebut, Kami Bukan Sarjana Kertas. Buku ini menceritakan tentang beberapa mahasiswa, yaitu Ogi, Randi, Juwisa, Sania, Gala, dan Arko. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Buku ini memaparkan bagaimana mereka melewati masa perkuliahan dengan masalah hidup yang tidak mudah. Tokoh pertama, Ogi, adalah seorang mahasiswa jurusan komunikasi, namun passionnya adalah IT. Ogi merupakan seorang anak dari tambal ban dan penjual bensin eceran. Ayah dan ibunya berusaha keras untuk mengkuliahkan Ogi, sehingga ayah dan ibunya berhutang kepada orang lain. Namun, kesempatan yang diberikan oleh ayah dan ibunya memperjuangkan Ogi kuliah tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ogi malah bolos kuliah, Ogi malah pesta narkoba, Ogi malah asik-asik pokoknya dengan dunia anak muda. Sehingga sampai-sampai di tengah perjalanan perkuliahan, sebuah nilai yang keluar dari hasil ujian Ogi itu tidak sesuai dengan harapan, sehingga Ogi memutuskan untuk melakukan usaha bunuh diri, namun tidak terjadi. Selengkapnya kalian harus membaca novel tersebut. Kemudian ada Randi, seorang mahasiswa teladan yang selalu mendapatkan nilai bagus dalam mata kuliah. Namun malah sulit dalam menyelesaikan skripsi dan mendapatkan nilai seadanya. Padahal sudah berjuang mati-matian mengolah SPPS, ini dan itu. Bahkan setelah lulus tidak ada perusahaan yang memanggil dirinya interview. Padahal Randi ini adalah seorang mahasiswa yang pintar, cerdas, rajin. Setelah lulus, tidak ada perusahaan yang memanggilnya untuk interview. Nah, Juwisa, seorang mahasiswa ekonomi yang sangat pintar, bahkan berhasil membawa nama kampusnya juara dalam lomba konsep bisnis bersama rekannya Gala dan Arko. Sayangnya, ayah Juwisa yang hanya supir ojek online itu ingin menghentikan kuliah Juwisa karena kendala uang, dan Juwisa ingin dinikahkan dengan pemuda kampung yang sudah berstatus PNS. Nah, tapi Juwisa menolak hal tersebut. Hanya karena alasan ekonomi, Juwisa dihentikan kuliahnya, tapi Juwisa menolak hal tersebut. Dan akhirnya Juwisa mendapatkan beasiswa dari salah seorang temannya, yang dimana temannya tersebut memiliki perusahaan milik ayahnya dan memberikan beasiswa kepada Juwisa. Kemudian Sania, mahasiswa yang bercita-cita menjadi diva, merupakan anak tukang sayur, sehari-hari harus mencari uang tambahan untuk kuliahnya dengan menjadi seorang penyanyi di kafe. Sayangnya, Sania ini masuk penjara karena dia itu menggunakan narkoba. Jadi dimasukkan penjara, direhab, dan akhirnya dia keluar dengan harapan dan cita-cita baru. Jadi setelah dia di masa kelamnya itu, Sania menjadi lebih baik lagi setelah masuk penjara dan direhabilitas. Tokoh selanjutnya adalah Gala, seorang mahasiswa teknik arsitektur di kampus UDAL. Saya mengagumi sosok Gala. Gala adalah anak orang berada. Ayahnya memiliki perusahaan dengan omset yang sudah sangat banyak. Setiap dia ke kampus, berjalan kemanapun dia ingin, selalu dikawal oleh bodyguard. Namun, visi dan misi antara anak dan ayah itu berbeda. Ayah Gala menginginkan Gala menjadi pengusaha, sedangkan Gala hanya bercita-cita menjadi seorang guru. Sehingga di sini titik yang saya lihat,
Seseorang yang memiliki ekonomi yang sudah mumpuni belum tentu bahagia. Kebahagiaan itu tidak hanya didefinisikan tentang uang, uang, dan uang. Artinya apa? Di sini kita dapat melihat bahwasanya cita-cita sederhana itu dapat membuat seseorang bahagia, seperti Gala contohnya. Sehingga dia mampu menjadi apa istilahnya itu owners. Ya, menjadi owners atau relawan lah, relawan sebuah gerakan pengajar di pedalaman. Yang terakhir adalah Arko, adalah mahasiswa rantauan yang memiliki passion di bidang fotografi. Hanya dengan kamera seadanya, hasil menabung dari kecil sebagai kenaik bus. Jadi dia membeli kamera itu sebagai maklar, kalau bahasa kita maklar biasanya di Pel 6, terminal, taksi, nah biasanya itu. Nah, jadi dari hasil kumpulan duitnya itu dia beli kamera untuk potret-potret dan lain sebagainya. Nah, sehingga dia menjadi fotografer profesional yang sudah diundang ke berbagai belahan dunia. Buku ini mengajarkan saya bahwasanya kuliah sebatas pengajaran di bangku kuliah saja itu tidak cukup. Kita harus menambah dan menggali sebagai pengalaman hidup, bagaimana kita terjun ke masyarakat, bagaimana kita harus bisa berorganisasi, bagaimana kita harus bisa menikmati kehidupan di masa perkuliahan kita. Jika hanya kita berkuliah kampus, kos, saya rasa itu tidak cukup untuk membekali atau apa istilahnya itu untuk membenahi kita ke depannya nanti. Mungkin kiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai bincang buku kita pada hari ini, yaitu tentang buku Kami Bukan Sarjana Kertas. Saya Aditya Haryadi, salam literasi. Terima kasih.